Assalamualaikum kawan-kawan. Di antara kawan-kawan pasti sudah masuk grup Telegram Ikatan Lenders DSI ya, atau paguyuban paguyuban DSI. Tapi saya juga termasuk lender yang gabung di Telegram ya. Ini yang saya pikirkan, ini penilaian saya terhadap admin Telegram ya. Mungkin kawan-kawan juga punya pertanyaan yang sama ya. Yang tergabung di grup Telegram itu ada 3.000 lebih ya. Karena terakhir saya menghitung itu 3.000. Jadi untuk angka sekarang apakah 3.200 itu saya tidak ingat. Karena terakhir saya lihat anggota lender DSI di Telegram itu ada 3.000. Sedangkan investor dana syariah itu total jumlahnya ada 14.099. Dan dari admin Telegram itu, pokoknya selalu kita itu diarahkan untuk mengisi di format ya, Google format. Yang namanya admin yang namanya via itu komentarnya selalu isi format. Saya sempat dapat juga DM-nya. Kemudian saya pelajari. Di situ saya hati-hati kawan-kawan. Di format pertama itu username, ID Telegram, kemudian nomor sertifikat. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah profil Telegram saya itu sama dengan profil email saya. Yang saya takutkan kalau saya memasukkan ID profil Telegram saya, kemudian di format yang lain itu kewajiban untuk mengisi email ya. Yang saya takutkan begini kawan-kawan. Kita tidak kenal ya. Sebetulnya admin Telegram ini siapa ya? Kawan-kawan coba yang sudah tahu. Sebetulnya admin dari Telegram ini kawan-kawan siapa coba? Siapa namanya? Siapa dia? Jabatannya? Memang dia memang mereka mewakili kita. Mewakili kepentingan kita di dana syariah. Akan tetapi kita tidak kenal dengan mereka ya. Pimpinannya siapa, jumlahnya berapa. Bahkan yang mediasi dengan DSI dan juga OJK itu kita tidak pernah diperlihatkan ya. Foto-fotonya, namanya siapa, latar belakangnya, kita nggak kenal. Walaupun sesama lenders. Dan grupnya itu kan grup Telegram ya. Jadi kita tidak bisa cek nomor HP-nya. Beda cerita dengan grup WhatsApp ya. Kalau grup WhatsApp kan ada nomor HP-nya. Halo Bang. Jadi kita bisa tahu ya kawan-kawan sendiri ketika bergabung di WA. Itu bisa cek tentang saya melalui get kontak, melalui Truecaller ya. Kalau saya itu siapa? Berdasarkan nomor handphone ya. Kalau orangnya itu iseng-iseng, orang fiktif, dengan get kontak, itu tag-nya jelek, atau jumlah tag-nya dikit, atau nggak ada. Bisa 0 tag, atau tag-nya di bawah 10, atau isi tag-nya itu jelek. Itu cara mengetahui kredibilitas nomor HP, nomor WA ya. Kalau di Telegram kan beda kawan-kawan. Di Telegram itu kita tidak tahu nomor HP-nya berapa. Jadi kita tidak tahu orangnya yang mana. Namanya siapa. Benar nggak pikiran saya kawan-kawan? Coba kawan-kawan. Boleh sanggah. Boleh protes. Kalau pikiran saya ini salah. Yang ditakutkan adalah begini kawan-kawan. Yang namanya Mbak Via itu atau Bu Via itu nyuruh kita, minta kita untuk isi G format. Isi G format aja itu yang berat itu adalah kalau saya isi sertifikatnya, ID Telegram, dan juga email. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya kita itu masuk ke akun bank itu pakai email dan pakai kata sandi ya. Dan yang namanya kejahatan digital itu metamorfosisnya cepat ya. Modus-modus penipuan baru itu cepat sekali. Saya tidak mau ketika saya mempercayakan ke orang yang saya tidak tahu siapa mereka,
saya masukkan email saya, ID saya, disalahgunakan. Nanti HP saya bisa diretas dan rekening bank saya bisa dibobol. Jadi sudah jatuh, ketimpa tangga, disentuh tawon kawan-kawan. Itu yang tidak saya inginkan dan kita tidak inginkan. Jadi selama ini walaupun saya sudah ikut di grup Telegram, saya nggak pernah ngisi tuh. Tadinya sudah mulai saya isi, saya pelajari, tapi kok karena mencurigakan, mengkhawatirkan, tidak saya isi. Dan ada sebuah cerita begini kawan-kawan. Ini saya ceritanya ini, fakta menarik ini dari YouTube calon sarjana. Jadi ini nyata. Waktu zaman corona kemarin, tahun 2020 kemarin, itu ada 2 anak muda yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Kebetulan ya, 2 anak muda ini kewarganegaraan Indonesia. Ketika dia searching internet, ternyata pemerintah Amerika Serikat itu hendak memberikan bantuan langsung kepada warganya yang kena dampak ya. Lalu pikiran jahat itu muncul di 2 anak muda Indonesia ini. Dia bikin website palsu, menyamar sebagai pemerintah ya. Bikin website baru, pokoknya meyakinkan banget. Kemudian di-share ke lewat WA, lewat SMS, secara random. Jadi secara broadcasting message ya, berkirim pesan ke random ke semua orang. Dan isinya itu adalah pemberitahuan bahwa negara mau beri bantuan dengan syarat kirimkan identitas dari NIK-nya, dari namanya, dari nama ibu kandungnya, dan informasi-informasi rekening banknya, dan informasi-informasi penting lainnya. Akhirnya 2 anak muda Indonesia ini mendapatkan banyak data warga Amerika ya. Banyak banget. Setelah itu 2 anak muda Indonesia ini menyamar menjadi warga negara Amerika dan mengirimkan data-data yang mereka dapat ke websitenya pemerintah. Sehingga apa? Dikarenakan datanya valid, 2 anak muda Indonesia ini mendapatkan uang. Kasus ini berjalan sekitar 1-2 tahun ya. Dan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan kena apesnya. Dan kena tangkap. Dan dari kejahatan 2 anak muda ini, dia dapat sekitar 2 miliar kawan-kawan. Dapat sekitar 2 miliar rupiah dengan cara memalsukan identitas. Dengan cara mengatasnamakan identitas warga Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan. Lalu dari kisah ini, apa yang bisa kita pelajari? Bisa saja kejadian ini menimpa kita. Kita kan tidak kenal mereka ya. Yaitu admin dari Telegram DSI ini, kita tidak kenal mereka. Kita percayakan data kita kepada mereka. Dari 3.000 lenders, ibarat kata yang separuhnya, yang 1.500, itu email asli, dan yang 1.500 emailnya email lain. Punya email tapi yang email yang tidak tersambung sama HP, yang tidak tersambung sama bank. Maka yang email asli ini yang tersambung sama bank, potensi untuk diretas HP-nya itu tinggi sekali kawan-kawan. Jadi sudah kita terancam uangnya hilang di DSI, malah HP kita diretas dan uang kita di bank lainnya bisa dibobol kawan-kawan. Itu kekhawatiran saya. Kawan-kawan kalau punya pendapat lain, boleh berkomentar. Supaya videonya tidak terlalu panjang, saya sudahi dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.